Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak penghafal Al-Quran di rumah, sehat semua? Alhamdulillah. Semoga demikian pula dengan ayah bunda, kakak-kakak, adik, om, tante, nenek, kakek, semua yang ada di rumah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemudahan dari setiap urusan, kelapangan rezeki, dan kemudahan dalam segala hal. Oke, hari ini kembali kita bertemu bersama Bu Ilmi. Hari ini Bu Ilmi akan memberikan materi tentang kuantum kepribadian. Nah, materi kuantum kepribadian ini adalah materi yang setiap hari insya Allah anak-anak dapatkan di sekolah Bait Qurani ya, dari mulai TK, MI dan Kutab, kemudian kakak-kakak Sanawiyah, kakak-kakak Aliyah, insya Allah semua akan mendapat kuantum kepribadian yang masuk ke dalam mata pelajaran tahfiz, juga di dalam mata pelajaran lainnya. Wah, gimana nih rasanya? Sudah 3 bulan loh kita belajar di rumah ya. Kelas online masih berjalan. Pembelajaran jarak jauh kita, Masya Allah, masih terus berlanjut. Mudah-mudahan pandemi atau wabah COVID-19 ini yang sedang melanda negara kita, juga negara-negara lain, segera Allah angkat ya. Dan kondisi kembali normal, bumi kembali bersih, manusia-manusianya kembali bertakwa kepada Allah, apalagi setelah menjalankan saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang lalu ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, kadang-kadang Bu Ilmi merasa kangen sekali dengan anak-anak, ingin segera kembali ke sekolah. Jadi bukan cuma anak-anak dan bunda aja yang pengen cepet kembali belajar normal di sekolah. Bu guru, Pak Ustadz, dan Ustazah juga semua menginginkan kita belajar normal seperti biasanya, seperti yang lalu-lalu ya. Saling bertemu, saling berkawan, menyapa, saling memberi bantuan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Masya Allah, senang sekali kalau mengingat masa-masa sebelum ada wabah ya. Mudah-mudahan setelah wabah ini berakhir, kita semua menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih taat, lebih soleh dan solehah semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, kalau mengingat masa-masa di sekolah, setiap hari pasti ada aja kejadian yang seru, bukan begitu? Iya, suka ada yang berantem, ada yang nangis. Wah, apalagi adik-adik kelas 1, 2, dan 3 ya. Kalau kakak-kakak kelas 4 dan 5, alhamdulillah sudah bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya ya. Walaupun kadang-kadang masih ada khilaf ya, tidak apa-apa, namanya manusia ya. Pasti selalu ada khilaf, ada salah. Yang penting kita setiap ada kesalahan selalu beristighfar dan tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Itulah tanda-tanda orang yang soleh. Iya. Nah, contohnya apa Bu Ilmi? Yang Bu Ilmi ingat tuh ya, apa ya? Oh ya, biasanya suka saling mengejek, mengejek bentuk tubuh. Misalnya main kata-kataan. Misalnya dikatain, ih Abdullah hidungnya pesek. Wah, atau yang banat, yang perempuan misalnya, ih Fatimah dia mah kurus, terus tinggi banget. Terus ada yang misalnya yang merasa tubuhnya pendek atau yang kulitnya lebih coklat, suka diledek-ledekin. Anak-anak suka seperti itu di sekolah ya kan. Sekarang Bu Ilmi mau dakwakan kepada anak-anak semua bahwa yang seperti itu dilarang dalam Islam. Allah tidak suka anak yang suka mengejek. Iya, karena apa? Kata Allah, bentuk tubuh kita itu sudah Allah ciptakan sesuai kebutuhan kita. Allah Maha Tahu, karena Allah lah yang menciptakan kita semua, ya kan? Jadi jangan merasa sedih kalau tubuhnya pendek. Terus jangan merasa sombong kalau punya hidungnya mancung. Iya, terus yang hidungnya pesek juga tidak boleh bersedih.
yang kulitnya hitam atau yang coklat, sawo matang, ya seperti kebanyakan kulit warga Indonesia, masyarakat Indonesia sawo matang. Nah, itu tidak boleh bersedih, tidak boleh berkecil hati. Yang rambutnya keriting atau kribo, wah nggak boleh. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang memiliki ciri fisik tersebut bukan menunjukkan ketakwaan, tidak menunjukkan kemuliaan. Jadi mulia tidaknya seseorang itu kata Allah bukan berdasarkan bentuk tubuh, bukan berdasarkan kulitnya atau prestasinya, bukan karena dia hartanya, tidak, bukan karena dia banyak pialanya, sering juara ini itu, atau misalnya karena punya buku yang banyak atau punya makanan yang banyak. Tidak seperti itu. Kata Allah, kemuliaan seseorang itu dinilai dari ketakwaannya, ya. Apa dalam Al-Qur'an? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Iya. Jadi kalau seandainya Allah bilang orang yang bertakwa itu adalah orang yang kulitnya putih, wah gawat dong. Iya, pasti yang kulitnya sawo matang beramai-ramai membeli alat pemutih untuk tubuh, ya. Atau Allah tidak bilang orang yang bertakwa itu yang hidungnya mancung. Tidak, Allah tidak bilang seperti itu. Iya, jadi semua ciptaan Allah pasti bagus, pasti baik. Ya, coba bayangkan kalau kita tidak dikasih hidung sama Allah. Wah, bagaimana bisa bernafas? Sedangkan manusia itu fitrahnya membutuhkan oksigen ya untuk bernafas. Dihirup dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Masih ingat? Iya, seperti itu. Jadi sekali lagi Bu Ilmi mau ingatkan, kalau nanti kita kembali ke sekolah, hindari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itulah yang dimaksud bertakwa. Pasti anak-anak juga bertanya-tanya nih. Dari tadi Bu Ilmi bilang bertakwa. Apa sih artinya takwa itu Bu Ilmi? Iya, siapa yang tahu? Ma makna takwa? Ma huwa takwa? Siapa yang tahu? Oke, sekarang Bu Ilmi kembali ingatkan ya. Apa itu takwa? Ya, di sini Bu Ilmi sudah mendapatkan beberapa pendapat. Nah, salah satunya pendapat dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga orang dari kalangan anak-anak, dari golongan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Siapa ingat? Siapakah beliau? Ahsantum, betul. Beliau adalah Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, juga terkategori orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak ya. Beliau adalah sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Takwa adalah takut kepada Allah yang bersifat jalal dan beramal menurut perintah Al-Quran dan senantiasa menerima atau bersifat qanaah terhadap yang sedikit pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ada lagi sahabat Rasul yang lain yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa takwa adalah orang-orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua definisi tadi tentang takwa, kira-kira anak-anak tahu nggak maksudnya? Oke, sekarang Bu Ilmi coba jelaskan ya. Anak-anak perhatikan. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, juga kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah. Ups, jangan salah. Takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kita kepada hewan liar, hewan buas, ya.
Bu Ilmi sering sampaikan di kelas bahwa takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kita kepada singa. Berbeda takut kita kepada macan. Ya, atau binatang apa yang anak-anak takuti? Gajah kah? Harimau? Beruang? Banteng? Wah, itu adalah binatang-binatang yang sering kali manusia takut kepadanya. Ya, karena ganasnya, karena buasnya, karena sifatnya yang memakan daging, memakan semuanya. Ya, oke. Jadi takut kepada Allah itu bukan yang seperti itu. Ya, ulama bilang takut kepada Allah itu adalah dengan justru banyak melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kasih sayang Allah. Justru takut kepada Allah itu bukan lari sekencang-kencangnya. Takut kepada Allah itu justru kita harus mendekat. Taqarrub, harus mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Yang tadi Bu Ilmi sampaikan. Dengan cara banyak-banyak melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah. Perbuatan yang mendatangkan kasih sayang Allah. Coba siapa bisa menebak? Perbuatan apa saja kira-kira yang dapat menimbulkan rasa kasih sayang Allah kepada kita? Yang membuat Allah sayang, ridho, senang kepada kita. Ayo, perbuatan apa aja? Apa? Ahsantum, bersedekah Bu Ilmi. Betul. Terus apa lagi? Sholat 5 waktu Bu Ilmi. Ahsantum, sahih. Apa lagi? Hormat kepada orang tua. Betul. Apalagi ayo, masih banyak. Ayo yang di rumah. Apa? Oh, menyayangi teman. Betul. Menyayangi saudara. Betul. Kemudian apalagi ya? Oh, berzakat, saum Ramadan, sholat sunnah duha, makan dan minum dengan tangan kanan, makan dan minumnya tidak sambil berdiri. Oke, itu adalah sebagian kecil contoh-contoh perbuatan yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah kepada manusia. Nah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Nah, siapa yang tahu apa dalilnya? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Artinya seperti ini. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Maksudnya untuk hari akhirat ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu maksudnya perintah bertakwa. Lalu ada ulama besar juga, Imam Nawawi menjelaskan. Jadi takwa yang sebenarnya itu adalah terwujud pada apa yang terdapat di dalam hati manusia berupa pengagungan, pujian kepada Allah, kemudian ketakutan dan selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah takwa yang sebenarnya. Di dalam hati kita banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak bertasbih, bertahlil, apalagi kalimat thayyibah lainnya yang sering diajarkan di sekolah. Iya, pasti anak-anak masih ingat. Kemudian setiap mau melakukan sesuatu selalu takut kepada Allah, selalu ingat bahwa Allah itu senantiasa mengetahui, Allah senantiasa mengawasi, melihat dikala terang ataupun dikala gelap, dikala siang atau dikala malam, ya. Allah selalu mengawasi kita. Itulah arti takwa yang sebenarnya. Fahimtum anak-anak? Sudah tergambar ya makna takwa itu apa? Iya. Nah, jadi anak-anak kembali lagi, hidup di dunia ini adalah pilihan. Pilihan antara dua hal, baik atau buruk. Kita mau beriman atau mau kafir kepada Allah, itu adalah pilihan. Bertakwa atau bermaksiat itu juga pilihan. Ya, karena Allah sudah memberikan kita akal untuk berpikir, untuk memilih mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Mau beriman atau mau kafir,
Mau taat atau mau bermaksiat? Silakan pilih. Tapi ingat, kedua pilihan itu pasti akan ada resikonya, ya. Akan ada hadiahnya. Apa hadiahnya orang yang berbuat baik, yang selalu beramal soleh? Ahsantum, hadiahnya dari Allah adalah surga. Sebaiknya hadiah bagi orang-orang yang kafir, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah adalah neraka jahanam. Nah, pasti anak-anak soleh dan solehah semua di rumah menginginkan hadiah surga dari Allah, ya, yang senantiasa kita panjatkan, kita minta setiap hari kepada Allah. Ba'da sholat duha, ba'da sholat zuhur kalau di sekolah, ya, kita senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami sekeluarga di surga Firdausil A'la. Itu doa kita setiap hari, ya. Nah, kalau begitu berarti kita harus memilih jalan yang benar untuk bisa meraih surga, ya. Karena Allah dan Rasulnya sudah menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang bertakwa. Sebab seseorang akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah hanya dengan bertakwa. Paham tuh? Paham. Nah, ya. Sekarang Bu Ilmi, emang kalau kita bertakwa kita dapat apa dari Allah? Wah, apa ya? Pasti anak-anak sudah tahu. Yang pertama tadi apa? Pasti kita dapat surga. Insya Allah. Yang kedua, kita akan mendapat ampunan dari Allah. Masya Allah, senang sekali mendapat ampunan dosa-dosa dari Allah, ya. Karena manusia itu sifatnya senantiasa lupa, khilaf, ya. Tidak ada manusia yang tanpa dosa. Semua manusia pasti memiliki dosa, ya. Sekarang yang kita harap hanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 133. Siapa masih tahu? Siapa masih ingat? Apa bunyinya? Oke, Bu Ilmi bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ma maknaha? Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, ya. Seperti yang Bu Ilmi selalu ingatkan, selalu sampaikan, siapa tahu berapa luas bumi? Pasti sudah ada ilmuwan atau manusia yang berhasil mengukur luas bumi, ya, karena kita tinggal di bumi. Tapi siapa tahu berapa luas langit? Masya Allah, tidak ada yang tahu berapa luas langit, ya. Apalagi langit itu Allah ciptakan dengan 7 lapis, 7 langit berlapis-lapis. Nah, itu sudah anak-anak hafalkan. Ada di dalam surat apa yo? Ahsantum, di dalam surat Al-Muluk. Betul, masih ingat semuanya, ya. Sekarang kata Allah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Berarti kalau matematikanya manusia, surga itu luas bumi ditambah luas langit. Masya Allah, tidak terbayang berapa luasnya, ya. Itulah luas surga. Mungkin bisa jauh lebih luas dari itu lagi, ya. Itulah yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa. Kemudian apa lagi Bu Ilmi? Tadi yang satu kita sudah mendapat surga, yang kedua mendapat ampunan dari Allah. Ya, yang ketiga apa Bu Ilmi? Janji Allah terhadap orang yang bertakwa. Wah, itu ada loh di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Siapa tahu apa bunyinya? Iya, mari bersama kita baca ya. Surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu
fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Mamanaha, apa kata Allah? Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Masya Allah ya. Jadi kita ini yang hidup di Indonesia merasakan betapa kekayaan alam Indonesia itu banyak sekali ya. Dari mulai tanahnya yang subur, buah-buahannya, sayur-sayuran, rempah-rempahnya, sampai dulu sejarah mencatat bahwa penjajah itu datang ke Indonesia ingin mengambil kekayaan Indonesia, ingin mengeruk hasil bumi Indonesia, baik yang di atas tanah maupun yang di dalam tanah. Yang di dalam tanah apa? Kekayaan alam Indonesia. Pasti semuanya ingat. Apa aja? Betul. Emas, logam mulia ya, nikel, batu bara. Kemudian apa lagi? Minyak. Yang di dalam lautnya belum lagi gas, ikan-ikannya. Banyak sekali kekayaan alam Indonesia ya. Itulah yang Allah berikan kepada penduduk negeri yang bertakwa kepada Allah ya. Kemudian apalagi Bu Yumi? Wah, ada lagi. Dan ini yang paling luar biasa. Allah menjanjikan kemudahan bagi setiap orang yang bertakwa, kemudahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ia hadapi. Yaitu ada di dalam surat At-Tolaq ayat 4. Oke, kata Allah di dalam surat At-Tolaq ayat 4, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan dalam urusannya. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi sekarang Bu Ilmi tanya, siapa anak soleh semua yang bercita-cita menjadi manusia yang bertakwa? Masya Allah, semuanya tunjuk tangan. Ana Bu Ilmi, Ana Bu Ilmi, Ana Bu Ilmi. Masya Allah, baik yang aulad maupun yang banat di rumah. Masya Allah, luar biasa. Semangat semuanya ya. Jadi sekarang sudah paham apa itu artinya takwa? Iya, jadi takwa itu kita bisa menjaga diri dari perbuatan yang Allah larang ya. Kemudian apalagi? Mendekatkan diri kepada Allah, takut. Takut kepada Allah berbeda takut dengan makhluknya ya. Tadi sudah Bu Ilmi sampaikan. Jadi mulai sekarang anak-anak soleh dan soleha di rumah harus berazam, harus bertekad akan memperbaiki diri, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ingat, kita baru saja meninggalkan saum Ramadan ya. Kalau saum Ramadan itu siang harinya makanan yang halal haram dimakan ya. Minum air putih halal apa haram? Halal. Tapi kalau di siang hari di bulan Ramadan menjadi haram, ya kan? Iya. Makan nasi dengan ayam goreng, halal atau haram? Halal, betul. Tapi kalau siang hari diharamkan oleh Allah. Itulah orang yang bertakwa, ya. Jadi selama Ramadan kita sudah melatih diri sepanjang 30 hari, melatih diri, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Melatih mulut dari tidak mengejek, mencela, memaki, melawan orang tua. Masya Allah ya. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan kita termasuk orang yang la'allakum tattaqun, yang terlahir sebagai manusia yang bertakwa. Sekarang sudah jelas ya makna takwa? Alhamdulillah. Ingat ya, kita selalu diawasi oleh Allah 24 jam. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, selalu melihat, maha mengetahui, baik di kala gelap maupun di kala terang benderang. Fahim tuh? Fahim. Nah, hanya itu yang bisa Bu Ilmi sampaikan untuk materi kuantum hari ini.
Semoga anak-anak di rumah beserta orang tua, ayah bunda dan seluruh keluarga senantiasa Allah pelihara hidupnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah ya. Allah pelihara hidupnya dari sesuatu yang tidak dihalalkan, yang tadi seperti Bu Yomi sampaikan ya. Senantiasa berzikir di dalam hati, senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita selalu terjaga. Dan insya Allah terwujudlah apa yang menjadi harapan kita semua, menjadi manusia yang bertakwa. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.